Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Hadiriono, CGP Angkatan 11 dari SD Negeri Bulang, Kecamatan Prambon, Kabupaten Sidoarjo. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan tentang koneksi antar materi modul 1.1 tentang kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Secara garis besar, pemikiran Ki Hajar Dewantara yang pertama yaitu menuntun. Pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Pendidik atau guru hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat agar dapat memperbaiki laku hidupnya. Pendidik atau guru diibaratkan petani padi, yaitu petani hanya dapat menuntun tumbuhnya padi saja tanpa bisa merubah kodrat iradatnya padi menjadi jagung. Yang kedua adalah kodrat anak. Kodrat anak terdiri dari dua, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam yang dimiliki setiap anak berbeda-beda karakteristiknya sesuai dengan keadaan tempat tinggalnya. Contohnya, pendidikan pada anak di daerah pegunungan berbeda dengan pendidikan pada anak di daerah pesisir. Yang kedua, kodrat zaman, yaitu kodrat zaman itu biasanya seperti pepatah, didiklah anak didikmu sesuai dengan zamannya. Contoh, sekarang anak-anak lebih suka belajar menggunakan IT. Yang ketiga, yaitu pendidikan berpusat pada anak. Pendidikan berpusat pada anak menurut Ki Hajar Dewantara yaitu pendidikan seharusnya disesuaikan dengan karakteristik kebutuhan peserta didik. Pendidikan berpusat pada peserta didik yang dapat diartikan juga pendidikan hanya untuk peserta didik, dan peserta didik. Keempat yaitu budi pekerti. Budi pekerti itu bisa dijabarkan dari cipta, rasa, dan karsa. Pekerti adalah raga. Maka di pendidikan dikenal dengan namanya olah cipta, olah rasa, olah karsa, dan olah raga. Pendidikan dapat menyempurnakan budi pekerti sehingga membawa peserta didik pada kebijaksanaan. Di sini ada 3 pertanyaan refleksi. Yang pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul 1? Yang ketiga, apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Pertanyaan refleksi pertama yaitu apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Sebelum mempelajari modul 1.1, pembelajaran yang saya lakukan yang pertama hanya transfer materi pembelajaran. Yang kedua, peserta didik hanya sebagai objek pembelajaran. Ketiga, keberhasilan berdasarkan nilai yang bagus. Keempat, menggunakan metode pembelajaran yang monoton. Pertanyaan refleksi kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul 1.1? Setelah mempelajari modul 1.1 tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, saya menyadari bahwa saya pikir dan lakukan selama ini masih sedikit menerapkan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Setelah mempelajari modul 1.1, saya akan melakukan pembelajaran secara holistik dari semua aspek pembelajaran yaitu kognitif, afektif, psikomotor, sosial, budaya, dan spiritual. Yang kedua yaitu peserta didik sebagai subjek pembelajaran di mana pembelajaran berpusat pada peserta didik atau namanya student center. Peserta didik dapat satu, berpendapat dengan bebas, dua, berekspresi dengan bebas, tiga, berkreasi dengan bebas. Ketiga, pendidik atau guru sebagai fasilitator dalam pembelajaran. Guru memiliki sifat
Yang pertama, sabar dan ikhlas di setiap pembelajaran. Yang kedua, mampu memahami karakter masing-masing peserta didik. Yang ketiga, mampu menghargai perbedaan karakter peserta didik. Pertanyaan refleksi ketiga, apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang dapat saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, menjadikan peserta didik sebagai subjek pembelajaran atau namanya student center. Yang kedua, merancang pembelajaran yang menyenangkan. Yang ketiga, pendidik sebagai penuntun bukan penuntut. Demikian pemaparan dari saya tentang koneksi antar materi modul 1.1. Terima kasih. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.